Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live Tribun Travel Update edisi Jumat 19 Agustus 2022. Dan seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live Tribun Travel Update selengkapnya. Tribuners, Kamis 18 Agustus 2022 kemarin di kota Manado, Sulawesi Utara digelar kegiatan Pawai Karnaval. Pawai Karnaval bertema kerukunan ini diikuti oleh ribuan anak sekolah se-Sulawesi Utara, guru-guru sekolah, pemuka agama hingga berbagai instansi pemerintahan Tribuners. Selain peserta, Pawai Karnaval juga diikuti sekitar 200 kendaraan hias. Dan untuk mengetahui kemeriahan Pawai Karnaval di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Ferdi Guhuku dari Tribun Manado. Silakan rekan Ferdi. Oke, selamat sore rekan Ariska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Tribuners, seperti yang sudah disampaikan rekan Ariska barusan bahwa di kota Manado dilaksanakan kegiatan karnaval dengan tema kerukunan umat beragama, di mana kegiatan ini masih dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, dan kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis kemarin. Mulai start itu di lapangan KONI dan titik kumpulnya di Megamas Manado, kawasan Megamas. Nah, kegiatan ini diikuti oleh siswa dan siswi se-Sulawesi Utara, baik SMP, SMA, dan SMK, bahkan juga ada dari instansi pemerintah yang mengikuti kegiatan ini, dan juga guru-guru terutama yang mendampingi anak-anak mereka. Nah, kegiatan ini juga sempat diguyur hujan deras, tetapi tidak menghentikan langkah mereka untuk sampai ke titik titik tujuan mereka, yaitu Megamas. Kegiatan ini sempat membuat kemacetan yang panjang, tetapi kemacetan bisa diatasi karena pihak kepolisian juga berjaga di tempat untuk mengatur kondisi arus lalu lintas. Nah, kegiatan ini titik kumpulnya di Megamas seperti saya katakan tadi, dan mereka juga mengadakan beberapa kegiatan di kawasan Megamas, dan bubarnya itu sekitar jam 7 malam. Mungkin itu laporan dari saya, rekan Ariska, dikembalikan ke studio. Baik, rekan Ferdi Guhuku dari Tribun Manado, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Tribuners, Ikatan Perempuan Toraja Manokwari mengadakan acara fashion show dalam Festival Kemerdekaan. Dalam acara tersebut ada hal-hal menarik yang turut memeriahkan Tribuners, termasuk baju poka atau pakaian adat suku Toraja. Baju yang dibuat dengan cara ditenun ini umumnya digunakan oleh kaum wanita Tribuners, dan biasanya baju ini hanya dipakai saat waktu-waktu tertentu. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Infak Mayor dari Tribun Papua Barat. Silakan rekan Infak. Ya, terima kasih rekan Ariska. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Seperti yang tadi telah disampaikan oleh rekan Ariska, pakaian adat Toraja, khususnya poka yang digunakan oleh wanita, memeriahkan festival atau fashion show dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Pakaian adat poka sendiri dibuat secara ditenun dan memiliki warna yang mencolok seperti warna merah, kuning, biru, dan hijau. Menurut informasi yang kami dapat, selain menggunakan pakaian adat, ada pun aksesoris yang digunakan untuk menghiasi pakaian adat ini seperti kalung dan gelang serta ikat pinggang yang biasa disebut atau dibilang dengan kanderu. Dan untuk ikat kepalanya atau sapi, mengikuti perkembangan zaman, sudah dibuat secara modern, yakni berbentuk topi, namun tidak menghilangkan ciri khas dari suku Toraja sendiri, di mana topi tersebut berbentuk rumah adat dari suku Toraja. Dan dapat dilihat Tribuners bahwa festival atau fashion show yang dilaksanakan oleh Ikatan Perempuan Toraja ini diikuti oleh banyak kaum wanita yang ada di Kabupaten Manokwari, tidak hanya dari suku Toraja saja, tetapi diikuti dari beberapa daerah lain seperti Dayak, Bugis, Bali, Papua, dan lain sebagainya Tribuners. Dan
ini adalah kegiatan pertama yang dilakukan oleh Ikatan Perempuan Toraja Kabupaten Manokwari, tepatnya di tanggal 17 Agustus kemarin, Tribuners. Kegiatan ini dilakukan di Jalan Soribo, tepatnya di tongkongan milik masyarakat suku Toraja yang berada di Kabupaten Manokwari. Demikian rekan Ariska yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan. Baik rekan Infak Mayor dari Tribun Papua Barat, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kota Batam, Tribuners. Di sana semarak kemeriahan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia sangat terasa. Ada serangkaian kegiatan yang digelar untuk meramaikan hari spesial bagi seluruh rakyat Indonesia ini, Tribuners. Seperti perlombaan speedboat di perairan belakang Padang menuju perairan laut internasional. Lantas bagaimana kemeriahan di sana akan dilaporkan oleh rekan Beres Lumban Tobing dari Tribun Batam. Silakan rekan Beres. Baik rekan Beres Luman Tobing dari Tribun Batam, silahkan informasi Anda. Halo rekan Beres. Halo rekan Beres. Ya, halo, dengar ya? Ya, halo. Ya, silakan rekan Beres informasi Anda. Oke, baik. Perlu kami laporkan begitu bahwa semarak Hari Kemerdekaan di pulau terluar, tepatnya di belakang Padang begitu, ini cukup berlangsung meriah begitu. Nah, ada serangkaian perlombaan begitu, perlombaan perahu speedboat begitu. Jadi perahu dengan ukuran mini ini beradu kecepatan di perairan internasional ataupun di perairan Selat Malaka. Nah, dengan menyuguhkan pemandangan yang cukup luar biasa begitu. Nah, terlihat jelas gedung-gedung pencakar langit Singapura begitu. Nah, perlombaan ini digelar memang untuk semarak Hari Kemerdekaan yang digelar oleh masyarakat sekitar yang memang notabene berada di pulau terluar dan disupport langsung oleh tokoh-tokoh masyarakat pulau terluar seperti Hasim dan lainnya begitu. Nah, jadi perlombaan ini memang salah satu warisan budaya begitu yang sudah dimodifikasi ataupun dirubah konsepnya dengan menggunakan mesin. Kalau dulu begitu perlombaan ini menggunakan perahu dayung begitu. Namun hari ini seiring perkembangan zaman dilakukan perubahan hingga menggunakan mesin. Nah, kita bisa lihat langsung balapan ini layaknya seperti balapan MotoGP, hanya saja dilakukan di atas air di perairan begitu. Tak hanya kegiatan ini, juga ada kegiatan-kegiatan lainnya yang menjadi momen semarak kemerdekaan.
Nah, warga Batam ataupun warga pulau-pulau terluar begitu turut datang untuk menyaksikan perlombaan ini yang memang notabene berada di perairan internasional. Kita juga bisa melihat ya bagaimana gedung-gedung gugusan Singapura terlihat jelas. Yang demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Beres Lumban Tobing dari Tribun Batam. Dan Tribuners, rekan Beres juga sempat melakukan wawancara dengan Ketua Pelaksana atau tokoh masyarakat pulau yang bernama Hashim. Berikut liputannya untuk Anda. Kapan seperti apa? Ya, saya selaku tokoh masyarakat untuk mengadakannya sudah mengadakan memang setiap tahun di belakang Padang nih. Nah itulah memang ada belakang Padang dari dulu. Posisi kuat. Nah, setiap 17 Agustus. Jadi kita mengadakan. Jadi saya selaku tokoh masyarakat dan putra daerah juga. Saya asli Kecamatan Belakang Padang, Pulau Kasu. Makanya saya juga ikut donatur lah antisipasi untuk acara ini supaya masyarakat Belakang Padang ikut bahagia. Mulai ininya penyisihan ada 26 unit, jadi kita semalam kita bikin 4 kali penyisihan. Jadi setiap itu pemenang itu kita ambil 3-3. Hari ini 12 sisanya. 12 kita bikin 2 kali. 3 kali. Nanti kita ambil berapa pemenangnya, 1, 2, 3, 4, baru final. Apa hadiahnya, Pak? Total hadiahnya apa? Total hadiah itu 1, 2, 3 10 juta. 7 juta. Pesertanya dari mana aja, Pak? Dari pulau-pulau, dari pulau Kecamatan Belakang Padang. Ada yang dari Singapura Pak atau Brunei? Oh, tidak ada. Itu khusus untuk Kecamatan Belakang Padang. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menuju ke Raja Ampat Tribuners. Raja Ampat ini memang dikenal dengan panorama alamnya yang mempesona, dan salah satunya ada Kali Biru di Kampung Warsambin Tribuners. Saat mengunjungi ke Kali Biru, Anda akan melihat berbagai keunikan, mulai dari air yang jernih, cendrawasih hingga air terjun yang indah. Dan untuk melihat lebih detail keindahan di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Safwan Raharusun dari Tribun Papua Barat. Silakan rekan Safwan. Baik, Ariska dan juga Tribuners di mana berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, bahwasanya Raja Ampat bukan hanya terkenal dengan panorama alam baharinya, namun dia juga memiliki banyak sekali kekayaan alam yang belum terekspos secara masif di khalayak ramai. Nah, salah satu lokasi yang patut menjadi rekomendasi akhir pekan Tribuners sekalian adalah Kali Biru yang ada di Kabupaten Raja Ampat, tepatnya di ibu kota Kabupaten Raja Ampat, di Kampung Warsambin. Nah, di Kampung Warsambin ini sendiri bisa ditempuh lewat jalur darat dan juga jalur laut, namun untuk lebih cepatnya saya rekomendasikan untuk bisa mengikuti jalur darat. Nah, di Kampung Warsambin sendiri memiliki kali biru dan juga beberapa spot lain, yakni air terjun dan juga beberapa keunikan seperti tempat untuk menyaksikan hewan-hewan langka yang ada di tanah Papua seperti cendrawasih. Nah, berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari tokoh masyarakat yang ada di Kampung Warsambin sendiri, beliau menyampaikan bahwa Kali Biru ini sendiri telah ditemukan sejak nenek moyang mereka dan baru dijadikan sebagai spot wisata sejak tahun 2006 hingga 2007. Namun pada masa itu langsung dikontrak oleh salah satu warga asing yang datang di Kabupaten Raja Ampat untuk beberapa waktu, sehingga mereka belum bisa mengekspos hingga sekitar kurang lebih tahun 2017
mereka kembali mengambil alih wilayah tersebut dan mereka mengekspos dan menjadikan sebagai salah satu tempat destinasi wisata di Kabupaten Raja Ampat. Nah, hingga saat ini mereka masih melaksanakan aktivitas pariwisata dengan memanfaatkan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang ada. Secara otodidak mereka mulai menata kali tersebut untuk menjadi salah satu rekomendasi tujuan wisata di Kabupaten Raja Ampat itu sendiri. Nah, mereka juga menyampaikan bahwa jika masyarakat ataupun jika wisatawan, baik lokal maupun mancanegara yang ingin berkunjung ke Kali Biru sendiri, bisa langsung memesan ikan bakar dan juga beberapa hidangan makanan yang asli khas dari Kampung Warsambin. Nah, untuk menempuh ke Kampung Warsambin sendiri, setelah datang dari ibu kota Kabupaten Raja Ampat, mereka bisa langsung naik dengan menggunakan longboat menuju ke Kali Biru itu sendiri. Nah, salah satu wisatawan yang berkunjung ke Kali Biru, beliau menyampaikan bahwa beliau ikut jatuh cinta dengan Kali Biru itu sendiri, karena selain memiliki keindahan air kali yang begitu jernih, dia juga menyimpan beberapa spot seperti air terjun dan sudah tidak lagi dijumpai di dataran Pulau Jawa, sehingga beliau berharap Kali Biru sendiri di Kampung Warsambin bisa menjadi rekomendasi bagi para wisatawan yang akan berkunjung ataupun akan menikmati akhir pekan bersama keluarga di Kali Biru. Begitu, Ariska. Baik, terima kasih rekan Safwan Raharusun dari Tribun Papua Barat. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan orang tua adat Teluk Mayai Libit Raja Ampat, Alfred Lazarus Mantansan, serta salah satu pengunjung yang bernama Eki Kinanjar. Berikut liputannya untuk Anda. Perjalanan dari Waisai sampai ke sini, kalau tergantung tamu, ada tamu yang kadang tamu pagi mau pulang siang, berarti mereka harus ngebut, berarti bisa sampai 35 menit 40 menit. Kalau tamu yang santai bisa sejam menikmati alam apa. Jadi dari Waisai tiba sampai di Tambatan Perahu di Kampung Warsambin arah Pos Kali Biru ya, di sini jadinya itu kalau tamu yang santai nikmati alam 1 jam. Tapi yang kalau ngebut bisa sampai 40 menit. Dengan speed, kalau dengan lompat dari sini sampai ke Kali Biru, kita dari Waisai Kota tiba di sini 1 jam atau 45 menit, dari sini ke Kali Biru 10 menit. Kita jalan masuk ke dalam lagi 10 menit. Oke, kalau boleh tahu apa saja yang menjadi daya tarik di sana? Nah, di sana kalau untuk saudara-saudara kalau mau lihat di sini ada juga yang maksudnya arus, mau lihat ikan, mau lihat batu, mau lihat cendrawasih, mau lihat kakatua putih. Jadi di sini beningnya air juga. Iya, beningnya air juga mau lihat silakan, dan air panas, air dingin juga di antara muara kali Uribay dan Kali Biru, disitulah. Air panas juga ada ya? Beda, maksudnya satu ini cuman bedanya Kali Biru itu airnya seperti air es. Siap. Kalau kali yang satu hangat sama, ya? cuma airnya hangat. Oke, jadi nanti kita nikmati lihat ikan, lihat ada iguana, soa-soa layar. Gitu. Ada banyak yang alam sediakan untuk kami. Oke, baik, siap. Harapan untuk mereka yang belum pernah berkunjung ke Kali Biru sendiri bagaimana? Kami sangat berharap sekali supaya saudara-saudara yang mau berkunjung kemari silakan kemari, datang untuk motivasi kami, terutama di Papua Barat Raja Ampat sini. Di sini kami sediakan alam yang indah, udara yang segar, dan semua masih terjaga alami. Oke, baik, siap. Di Pulau Jawa itu udah jarang banget kali yang sepertinya sungai besar seperti ini, udah jarang banget. Airnya bening, masih alamnya masih terjaga. Top lah pokoknya, bagus. Salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi. Mantap. Siap.
Tribuners, event tahunan Jakarta Melayu Festival akhirnya bisa digelar kembali setelah vakum 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Acara yang diselenggarakan oleh Gita Cinta Production ini merupakan acara yang ke-10 sejak pertama kali digelar Tribuners. Di tahun ini, Jakarta Melayu Festival digelar di Pagelaran Budaya Entertainment Center Taman Impian Jaya Ancol, tepat pada Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77, yakni tanggal 17 Agustus 2022 Tribuners. Gelaran yang identik dengan konser musik ini mengusung tema Taurimong Gaunaseh. Pasalnya, tema ini diambil dari bahasa Aceh yang berarti terima kasih. Tema tersebut ditujukan kepada mereka yang menjadi garda terdepan saat menangani COVID-19 di Indonesia, khususnya di Jakarta. Oleh karena itu, Tribuners, Jakarta Melayu Festival tak hanya sebagai ajang perhelatan konser musik Melayu saja, namun juga pemberian apresiasi kepada mereka yang telah berjasa dalam penanganan pandemi COVID-19. Selain itu, dalam gelaran ini Tribuners bisa menikmati makan makanan tradisional Melayu sampai menikmati keindahan Pantai Ancol. Kegiatan kali ini pun cukup berbeda dari JMF di tahun-tahun sebelumnya Tribuners. Sejak tahun ini, Jakarta Melayu Festival diadakan berdampingan dengan pandemi COVID-19. Benar, setelah ini kami akan kembali lagi dengan berbagai informasi wisata lainnya. Tetap bersama kami di Live Tribun Travel Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah
nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya pak. Tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Bahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 3. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di Live Tribun Travel Update. Kita kembali ke Raja Ampat Tribuners. Warga Kampung Paam, Distrik Weigo Barat, Kepulauan Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat memiliki kreativitas yang mengesankan, yakni mulai dari membuat kerajinan anyam, kalung, dan bahkan gelang serta cincin Tribuners. Aneka kerajinan tersebut kini tengah diproduksi dalam jumlah yang banyak untuk dijual sebagai cindera mata. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Safwan Raharusun dari Tribun Papua Barat. Silahkan rekan Safwan. Ya, baik. Rizka dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya, Safwan dari Raja Ampat, Papua Barat. Nah, pada malam hari ini, saya ingin mengabarkan bahwa untuk Raja Ampat bukan hanya keindahan alam baharinya saja, namun ada beberapa keindahan lain, yakni keindahan buah karya dari anak-anak asli Raja Ampat, yakni seni ukir, baik kalung dan juga ada beberapa seni lain, yakni gelang tangan khas dari Raja Ampat itu sendiri. Nah, ketika Tribuners ingin berkunjung ke Pulau Pianemo untuk menikmati spot-spot wisata di Pulau Raja Ampat, bisa langsung melihat kerajinan-kerajinan tersebut dipasarkan di sekitar tambatan perahu yang akan disandar begitu. Nah, Tribuners selain karya-karya baik kalung dan juga gelang, masyarakat sekitar juga memproduksi semacam minyak kelapa asli yang mana dipercaya untuk menyembuhkan beberapa penyakit, baik penyakit kulit, penyakit dalam, dan juga ketika lelah dalam perjalanan bisa digunakan untuk menghilangkan rasa lelah dalam perjalanan menuju ke Pulau Pianemo itu sendiri. Nah, kerajinan-kerajinan baik kerajinan kalung, gelang, dan juga minyak kelapa asli ini dijual dengan harga berkisar 50 hingga 100.000 rupiah. Dan bagi Tribuners, mereka yang berjual ini berharap agar kawan-kawan Tribuners yang berkunjung tidak hanya menikmati keindahan bersuah foto di atas bukit, namun bisa langsung menikmati keindahan cindera mata khas dari mama-mama Papua dan juga bapak-bapak asli Raja Ampat, yakni kalung dan juga gelang serta minyak kelapa asli dari Kabupaten Raja Ampat. Begitu, Ariska.
Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Safwan Raharusun dari Tribun Papua Barat. Tribuners, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia, Provinsi Jawa Barat mengadakan serangkaian kegiatan. Kegiatan di sana diawali dengan upacara di lapangan Gasibu, lalu dilanjutkan dengan rapat paripurna di gedung DPRD Jabar. Tak sampai di situ saja Tribuners, saat siang hari juga diadakan festival kuliner, kreativitas, serta budaya di kawasan Gedung Sate dan Jalan Diponegoro. Dan bagaimana kemeriahan di sana akan disampaikan oleh rekan M. Syarif Abdul Salam dari Tribun Jabar. Silahkan rekan Syarif. Ya, rekan Ariska, seperti diketahui hari ini tanggal 19 Agustus 2022 ini adalah hari lahir Provinsi Jawa Barat yang juga berusia 77 tahun. Dan untuk memperingatinya atau merayakannya digelar upacara bendera di kawasan Gasibu di Provinsi Jawa Barat, yaitu di Kota Bandung, dan dilanjutkan dengan rapat paripurna yang lokasinya ada di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan di lapangan Gasibu sendiri, seperti layaknya upacara 17 Agustus kemarin, itu dilaksanakan upacara bendera, kemudian diselingi oleh berbagai atraksi budaya atau kesenian khas Jawa Barat, yaitu terdiri dari 3 kebudayaan berbeda, yaitu mulai dari kebudayaan Sunda, kemudian kebudayaan Cirebonan atau Cirebonan, dan Betawi. Dan di sana memang cukup meriah ya, dan hikmat pada saat perayaan di Gasibu. Kemudian Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun menyampaikan sejumlah capaian-capaian yang selama ini didapatkan oleh Jawa Barat di usianya yang ke-77 tahun. Di antaranya adalah kini Jawa Barat sudah tidak memiliki desa tertinggal atau desa sangat tertinggal. Semuanya berstatus desa maju, berkembang, dan mandiri. Kemudian setelah rapat paripurna, upacara kemudian rapat paripurna, pada siang harinya setelah sholat Jumat itu dilaksanakan perayaan, mungkin ya. Ada rangkaian-rangkaian perayaan yang pada saat itu masyarakat berdatangan ke kawasan Gedung Sate untuk merayakan ulang tahun Jawa Barat ini. Mereka diantaranya adalah yang mengikuti sejumlah kegiatan, diantaranya maksud kami pembagian 77.777 menu makanan atau kuliner dari 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat, dan pada saat itu juga masyarakat langsung menyerbu stand-stand yang sudah disediakan. Dan dalam waktu hitungan antara 15 menit sampai 1 jam, semua makanan yang berjumlah 70 ribuan menu itu langsung habis. Dan selain itu diselenggarakan juga tarian massal seperti tarian ketuk tilu, dan ada juga beberapa launching program-program kebudayaan, diantaranya film Kabayan Milenial, dan kemarin juga ada konser Dewa 19 dan launching Preman Pensiun, serial Preman Pensiun. Oke, demikian Ariska. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan M. Syarif Abdul Salam dari Tribun Jabar. Tribuners, di Halmahera Utara kini hadir wisata baru yang menarik untuk dikunjungi. Ada wisata Pantai Baru Madoto, Tribuners. Pantai yang berlokasi di Desa Lina Ino, Kecamatan Tobelo Tengah ini menawarkan keindahan hamparan hutan mangrove. Dengan daya tarik yang dimiliki pantai ini, Bupati Halmahera Utara berharap Pantai Baru Madoto bisa dikelola oleh pemerintah setempat dengan sebaik-baiknya. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Arafik Hamid dari Tribun Ternate. Silahkan rekan Arafik. Baik, rekan Ariska, saya dapat melaporkan langsung dari Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, bahwa memang benar Bupati Kabupaten Halmahera Utara, Bapak Frans Maneri, pada usai upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022, Bupati sendiri meresmikan pantai wisata
dinamakan dengan pantai wisata Baru Madoto. Nah, dari pengeresmian pantai wisata Baru Madoto di Desa Lina Ino, Kecamatan Tebelo Tengah ini memang banyak dikunjung bagi masyarakat setempat. Bahkan di Pantai Baru Madoto di Desa Lina Ino, Kecamatan Tebelo Tengah ini dapat menjadi menarik perhatian bagi pengunjung yang ada di Kabupaten Halmahera Utara. Bahkan di pantai tersebut ada juga hamparan pasir dan hutan mangrove yang berada di lokasi tersebut. Di depan pantai Baru Madoto ini terletak di Kecamatan Tebelo Tengah. Di depan pantai tersebut terdapat terbentang beberapa pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil tersebut memberikan wahana baru bagi sekitar pantai Baru Madoto. Untuk diketahui, pantai Baru Madoto di Desa Lina Ino, Kecamatan Tebelo Tengah juga bisa dilakukan diving serta mancing karena ada satu jembatan yang begitu menuju pada di bibir pantai sepanjang sekitar 100 meter. Nah, pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara juga menghimbau kepada masyarakat atau pihak pengelola Pantai Baru Madoto agar terus melakukan inovasi bahkan mengembangkan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Halmahera Utara, terutama di Pantai Baru Madoto. Selain itu, Bupati juga berharap kepada pihak pengelola Pantai Baru Madoto dan pemerintah desa setempat terus mengembangkan objek-objek wisata yang ada di wilayah kecamatan tersebut, serta fasilitasi untuk menarik perhatian masyarakat Kabupaten Halmahera Utara. Nah, Bupati Frans Manero juga berjanji akan memberikan pada tahun anggaran berikut, tahun anggaran 2023 nanti akan dilakukan perbaikan berupa jalan masuk menuju Pantai Baru Madoto dan fasilitas yang ada di pantai tersebut. Nah, diketahui pada pengeresmian Pantai Baru Madoto hadir juga Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Utara, Bapak Janlis Kitong, serta beberapa stakeholder yang ada di Kabupaten Halmahera untuk menyaksikan langsung pengeresmian Pantai Baru Madoto. Sejauh ini diketahui sahabat Rizka, rekan Ariska, memang pengunjung sangat antusias, bahkan masyarakat Kabupaten Halmahera Utara di sekitar Kecamatan Tebelo Tengah ini sangat antusias, bahkan mendatangi spot-spot yang ada di Kabupaten Halmahera Utara. Nah, di sisi lain, Pantai Baru Madoto meskipun baru diresmikan, namun pihak pengelola dan pemerintah desa setempat menyediakan beberapa kuliner di tempat wisata Pantai Baru Madoto ini juga dilakukan akan dua konsep yang akan dibangun oleh pemerintah desa dan pihak pengelola, yakni wisata kuliner dan wisata rohani. Selain itu, sementara ada dari pihak pemerintah desa sendiri membangun fasilitasi pengunjung, yakni toilet atau WC umum dan beberapa fasilitasi lainnya yang untuk bagi pengunjung yang datang menikmati pantai tersebut. Demikian rekan Ariska di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Arafik Hamid dari Tribun Ternate. Selanjutnya kita akan beralih ke Pontianak Tribuners. Saat berada di sana, Anda wajib mencicipi kuliner cai kue atau caipan. Kuliner ini merupakan makanan khas Tionghoa lokal Tribuners. Cai kue disajikan dengan topping minyak bawang putih goreng dengan sambal. Lantas bagaimana cita rasanya akan disampaikan oleh rekan Mas Kartini dari Tribun Pontianak. Silahkan rekan Mas Kartini.
Iya, rekan Ariska, terima kasih. Nah, Kota Pontianak terkenal dengan kota kuliner dan kota seribuan kopi. Nah, menariknya di sini salah satu hotel yang menyediakan makanan khas yaitu cekwe adalah Golden Tulip. Cekwe atau coipan dalam istilah Hakka merupakan salah satu makanan yang disajikan dengan topping minyak bawang goreng putih dan banyak dijual di pinggiran-pinggiran jalan yang ada di Kota Pontianak. Nah, kuliner ini merupakan salah satu kuliner yang menjadi daya tarik tersendiri. Makanya ketika Tribuners berkunjung ke Pontianak wajib mencicipi rasa ini. Nah, salah satu hotel yang menyajikan kuliner ini setiap harinya adalah Golden Tulip. Golden Tulip berbeda dengan beberapa gerai lain yang ada di jalanan atau di kuliner pusat kuliner lainnya. Mereka menyediakan berbagai topping. Jadi Chef Petrus Daryanto mengatakan Golden Tulip menyediakan varian istimewa yang berisi isian bengkoang, talas, kucai, kacang kuning, dan rebung. Ini sudah disesuaikan lidah dan cita rasa masyarakat Indonesia. Jadi jika umumnya masyarakat Kota Pontianak suka dengan yang lebih tradisional, tapi ini udah diolah dengan modern. Demikian rekan Ariska. Baik rekan Mas Kartini dari Tribun Pontianak, terima kasih atas laporan Anda. Kita menuju ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sejak 15 Agustus hingga hari ini, Desa Balinugraha, Kecamatan Waipanji, menggelar upacara ngaben massal. Acara ini diikuti sebanyak 159 keluarga Tribuners. Pasalnya, untuk menggelar kegiatan ini menelan biaya hingga 550 juta. Lantas bagaimana suasananya akan disampaikan oleh rekan Domi Desmantri dari Tribun Lampung. Silakan rekan Domi. Baik, Tribuners, Dusun Pandai Arge, Desa Balinuraga, Kecamatan Waipanji sedang melaksanakan upacara ngaben massal. Nah, rangkaian acaranya sudah mulai dari tanggal 15 Agustus kemarin, hari Senin kemarin hingga hari ini. Lalu untuk jumlah peserta di ngaben massal di Dusun Pandai Arge tersebut berkisar 159 peserta yang terdiri dari 80 peserta dari keluarga dewasa begitu, lalu 79 terdiri dari keluarga anak-anak. Lalu di Dusun Pandai Arge sendiri, di Desa Balinuraga sendiri terdapat 6 dusun, yaitu Dusun Sukanadi, Dusun Pandai Arge, Dusun Banjar Sari, Dusun Banjar Sekar Mulia, Dusun Sidor Rahayu, dan juga Jati Rukun. Nah, lalu untuk peserta atau keluarga dari Dusun Pandai Arge sendiri ada 44 kakak yang mengikuti ngaben massal tersebut. Lalu dari rangkaian acaranya dari hari Senin, yaitu ada acara namanya ngulapin. Ngulapin itu pemanggilan roh atau arwah dari kuburannya. Lalu ada acara berikutnya yaitu setelah ngulapin itu adalah membersihkan membersihkan jenazah menggunakan air yang telah disucikan. Lalu juga ada rangkaian lainnya yaitu mengarak jenazah menggunakan bade di sekitar desa sebanyak 3 kali, yaitu di perempatan desa, lalu tuh rumah, dan juga di kuburannya, yaitu menyimbolkan tanda terima kasih mereka bahwasanya mereka telah diizinkan untuk menggelar acara ngaben di desa tersebut. Lalu puncaknya hari ini tadi ada peletakan jenazah juga kajang di bade yang berundak 9 tadi, dan lalu untuk nanti diantarkan ke kuburan atau tempat pelaksanaan sebelum akhirnya nanti dibakar, lalu nanti akan dihanyutkan begitu di laut. Nanti ada di
Merak dan satu lagi ada di pura yang ada di wilayah Panjang. Lalu tadi sempat hadir juga Bupati Lampung Selatan Nanang Hermanto, beliau mengapresiasi juga menyambut baik acara tersebut karena acara ngambil masal di Dusun Tande Arga juga Desa Balinduraga tersebut sudah lama tidak dilaksanakan, yaitu sudah 3 tahun karena pandemi COVID-19. Lalu Nanang juga sempat bertutur bahwasanya setelah acara itu nanti akan ada acara-acara lainnya seperti ogo-ogo yang akan nanti dibuatkan kalender kegiatan tahunan begitu rekan Ariska. Baik rekan Domi Desmantri dari Tribun Lampung, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, saat ini tengah berlangsung event menarik yang banyak dikenal dengan Pop Art Jakarta. Acara ini merupakan acara tahun kedua yang diadakan Pop Art Jakarta Tribuners, di mana yang pertama telah sukses digelar tahun 2021 lalu. Dan di tahun ini Pop Art Jakarta telah dibuka sejak Jumat 12 Agustus 2022 dan akan berakhir nanti tanggal 4 September 2022. Di tahun ini, gelaran Pop Art Jakarta yang diadakan di Senayan ini mengusung tema Collecting Moment and Happiness. Saat mengunjungi event ini, Anda akan dimanjakan dengan keindahan pameran seni instalasi. Selain itu, banyak pula IP-IP lokal yang turut hadir memeriahkan Pop Art Jakarta 2022. Mulai dari Bumi Langit, Hai Dudu dari Dagelan, Maple Heaven, Fernalta, Galang Pelo, dan Shijuki, dan lain sebagainya. Jika Tribuners tertarik untuk mengunjungi Pop Art Jakarta, Anda bisa langsung melakukan reservasi melalui loket.com. Tiket masuk ini bisa Anda dapatkan secara gratis Tribuners. Namun, ada beberapa syarat untuk pengunjung yang ingin masuk ke Pop Art Jakarta. Mulai dari usia 18 tahun ke atas dan sudah mendapatkan vaksinasi booster, mematuhi protokol kesehatan, tidak membawa senjata tajam, serta tidak membawa makan dan minum dari luar. Selain itu, pengunjung tidak boleh memegang instalasi hingga harus mengikuti petunjuk rambu alur yang telah disediakan. Benar, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Dan saya Ariska Hoirina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.